Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Oktaviana dari Gizi 4C. Kali ini akan menjelaskan tentang pengasapan pada bahan pangan. Apa sih pengasapan itu? Pengasapan merupakan salah satu bentuk pengawetan menggunakan garam, panas, dan asap. Jadi, pengasapan itu adalah salah satu cara memasak, memberi aroma atau proses pengawetan, terutama pada daging dan ikan. Makanan ini diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan tidak diletakkan dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar. Di dalam pengasapan dikenal dengan dua macam metode pengasapan, yaitu pengasapan dingin atau dikenal dengan pengasapan tidak langsung, dan pengasapan panas atau pengasapan langsung. Bahan makanan yang diasapi dengan pengasapan dingin, hasilnya umumnya lebih stabil dibandingkan pengasapan panas. Hal ini dikarenakan pada pengasapan dingin, bahan makanan tidak langsung kering, sehingga waktu untuk meresapnya bahan makanan akan jauh lebih panjang. Jadi, pada prinsipnya, alat pengasapan terdiri dari dapur api sebagai penghasil asap dan ruang pengasapan sebagai tempat menyimpan bahan makanan yang diasapi. Jadi, pada zaman dahulu, pengasapan dilakukan dengan cara mengasapi bahan makanan di atas kayu yang dibakar. Akan tapi, akhir-akhir ini telah ditemukan alat jenis pengasap yang suhu dan komposisi asapnya dapat diatur dengan sesuai keinginan kita. Jadi, salah satu jenis yang baru ini itu adalah batch process kiln, yaitu suatu kiln yang mempunyai alat sirkulasi udara dan asap dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 1 meter per detik. Pengasapan dengan alat ini memakan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pengasapan tradisional. Akan tapi, seiring majunya zaman, sekarang juga sering digunakan sebagai pengasapan elektrostatis. Dengan cara pengasapan ini digunakan suatu generator geser. Jadi ada dua cara pengerjaan pengasapan yang diketahui, yaitu pengasapan alami dan pengasapan buatan. Jadi pengasapan alami dalam cara ini, asap meresap ke permukaan bahan makanan saat bahan makanan berada langsung di atas kayu yang membara. Sedangkan pengasapan buatan, cara ini menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mendorong partikel-partikel senyawa-senyawa yang ada dalam asap ke dalam bahan makanan yang diasapi. Di dalam bahan pengasapan buatan, asap yang digunakan dapat berupa gas yang dihasilkan dari kayu bakar dan cairan. Selanjutnya ada kerusakan akibat pengasapan. Jadi, kerusakan akibat pengasapan itu dapat terjadi. Yang pertama, contohnya ada penciutan bahan makanan. Penciutan bahan makanan akan terjadi apabila suatu permulaan atau pemanasan pendahuluan terlalu tinggi sehingga terlalu banyak air yang diuapkan. Jadi penciutan bahan makanannya akan menyebabkan permukaan bahan makanan menjadi keriput dan juga makanan tersebut rasanya akan menjadi kesat dan pahit. Nah, yang kedua ada gosong nitrat. Jadi daging yang mengalami gosong nitrat warnanya itu akan terlihat kehitam-hitaman dan flavornya itu berubah. Kerusakan ini sering terjadi pada daging yang digarami terlebih dahulu sebelum diasapi. Ketiga, ada kerusakan oleh jasa training. Jadi kapang itu merupakan penyebab utama kerusakan pada ikan laut yang diasap. Jadi kapang ini dapat menyebabkan perubahan flavor pada ikan. Lalu yang terakhir ada kerusakan oleh asap. Jadi kerusakan ini tuh terjadi apabila kayu yang digunakan untuk pengasapan mengandung senyawa tertentu yang menyebabkan berubahnya flavor pada bahan makanan yang diasap. Jadi produk dari hasil pengasapan ini tuh bermacam-macam. Ada daging, sosis, ikan, keju, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang pengasapan bahan makanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.